SD sampai SMA saya diajarkan oleh guru dan otomatis guru hanya menyampaikan apa yang tertuang dalam kurikulum bahwa PBB adalah organisasi yang baik. Ia menyatukan bangsa-bangsa di dunia ini. Masalah apapun di dunia ini akan menjadi campur tangan PBB. Ketika PBB sudah bertitah, di saat itu juga negara-negara harus mematuhinya. Negara yang tidak mematuhi PBB atau bahkan tidak bergabung dalam PBB akan mengalami kesulitan, baik kesulitan ekonomi, diplomatik, maupun kesehatan. Mengapa? Pertama, karena PBB punya World Bank dan IMF yang mengatur hutang dan keuangan dunia. Seluruh negara kalau butuh uang cash keras, butuh utang, dua lembaga ini siap menyediakan. Dua, karena PBB punya WHO atau World Health Organization yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan kesehatan dunia, termasuk distribusi obat, pengadaan vaksin untuk penyakit-penyakit endemik maupun pandemik, dan kontrol terhadap isu kesehatan dunia. Kalau nggak ikut PBB, negara bakalan dapat kesulitan kalau suatu saat negaranya terserang wabah atau infrastruktur kesehatan negara itu masih lemah. 3. Karena PBB punya UNICEF yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan tetek bengek anak kecil di seluruh dunia, mulai dari pendanaan sosial untuk anak kecil, beasiswa, hingga vaksin untuk anak-anak di seluruh dunia. Dan masih banyak lagi sederet kebaikan-kebaikan PBB yang dipresentasikan oleh guru semasa kita sekolah. Intinya, ikut PBB, jika tidak, negara akan kehilangan kemerdekaannya di atas kaki sendiri. Dulu informasi tidak secanggih dan sederas sekarang. Kita iya-iya saja ketika guru mengajarkan demikian, karena textbook juga berkata demikian, karena kurikulum juga memerintahkan demikian. Di zaman sekarang, ketika teknologi informasi semakin canggih, saya benar-benar kaget ketika menemukan fakta-fakta yang sangat bertentangan dengan ajaran sekolah. Jika PBB adalah organisasi terbaik dunia yang mensupport negara-negara di dunia, lalu kenapa ada istilah setiap negara harus mengikuti PBB? Jika tidak, maka negara akan kehilangan kebebasan dan kemandirian di atas kakinya sendiri. PBB telah mengatur segala hal di seluruh dunia, dan setiap negara membutuhkan PBB. Lalu apa bedanya dengan PBB? Sama saja sedang mengontrol dunia. One world government, one world order. Apa yang tidak diintervensi oleh PBB di dunia ini? Perang Israel-Palestina saat perebutan wilayah negara diintervensi oleh PBB. PBB memberikan 55% wilayah Palestina kepada Israel, padahal saat itu posisi Israel adalah pendatang di tanah Palestina dan bisa dibilang sebagai penjajah. Tak hanya itu, PBB juga mengintervensi perang-perang yang terjadi di Asia, di Suriah, di Somalia, Iran, perang Korea, dan masih banyak lagi. Oh baiklah, mungkin sebagian dari kalian akan berargumen bahwa intervensi yang dilakukan oleh PBB kan untuk mengembalikan perdamaian dan menghentikan perang. Apanya yang salah? Memang tak salah jika tujuannya adalah pengembalian perdamaian negara dan menghentikan perang. Tapi poinnya adalah PBB mengontrol apapun di dunia ini. Apa bedanya PBB seperti pemerintahan tunggal di atas negara-negara? One world government, one world order. Oh iya, Indonesia juga nggak lepas dari intervensi PBB loh. Biasanya sih soal ekonomi. Yang pertama, IMF mengintervensi penghapusan subsidi minyak dan bahan pangan di Indonesia saat krisis moneter 97-98. Yang kedua, IMF menuntut pemerintah Indonesia untuk menalangi debitur yang gagal bayar kredit selama krisis 97-98. Yang ketiga, IMF menuntut Soeharto untuk menghapus proyek IPTN yang memproduksi pesawat N250 sebagai syarat untuk menerima utang. Ini akhirnya membuat B.J. Habibie kecewa dan marah. Gimana gak kecewa? Wong calon pembeli pesawat sudah ada, tinggal produksi dan dibeli, malah disuruh tutup sama IMF. Ada lagi paham yang bagi saya salah kaprah yang diajarkan semasa kita kecil. Untuk menjalankan negara dibutuhkan utang. Jika suatu negara diberi hutang oleh IMF dan World Bank, maka negara itu artinya bisa dipercaya. Untuk menjalankan negara butuh utang. Kita butuh utang ke IMF dan World Bank. Kita terbitin bond atau surat utang negara yang dijual ke investor asing. Kita bayar bunga dan pokok pinjamannya. Jika tak mampu bayar, ada IMF yang menjadi pahlawan utang untuk restrukturisasi hutang. Tapi syaratnya harus pakai jaminan. Jaminannya ya intervensi dapur ekonomi dalam negeri. Coba kalian search di Google apa itu konsensus Washington. Ini adalah jaminan negara untuk berhutang ke IMF. Beberapa poinnya adalah pemangkasan belanja negara, devaluasi mata uang, liberalisasi perdagangan,
menghapus pengendalian harga dan subsidi negara, swastanisasi atau divestasi seluruh atau sebagian BUMN. Kalian bisa search sendiri di Google dengan kata kunci IMF Wikipedia. Sekarang mari kita berpikir, kita hidup sebagai manusia saja memang enak kalau hidupnya dari hutang terus. Kita kerja, dapat uang, uangnya dipakai untuk bayar cicilan hutang dan bunga. Kita berbisnis, dapat profit, profitnya dipakai untuk bayar cicilan hutang dan bunga. Untuk beberapa waktu kita akan merasa di atas awan, karena kita bisa mendapatkan taraf dan gaya hidup yang kita impikan walaupun itu didapatkan melalui hutang. Pertanyaan saya, bagaimana jika terjadi musibah sewaktu-waktu? Seperti pandemi sekarang, di mana bisnis banyak yang bangkrut, gaji karyawan dipotong, bahkan ada yang di-PHK. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan sehari-hari? Padahal sekian persen kebutuhan kita disupport oleh hutang. Padahal di saat pandemi begini, pemasukan kita sangat kurang. Ya, satu-satunya cara ya berhutang kembali. Gali lubang tutup lubang, gali terus sampai makin lama makin besar. Kita bekerja keras demi membayar hutang. Begitu pula negara. Anggaran belanja negara kita defisit. Silahkan Anda cek sendiri di situs kemenku.go.id. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan negara. Lalu bagaimana untuk membayar pengeluaran negara ini? Ya berhutang. Nah, kalau terjadi bencana seperti pandemi saat ini bagaimana? Yang ngutang lagi lebih banyak. Setelah pandemi, kita bekerja keras buat nyicil bunga dan pinjaman pokok. Baik pinjaman ke World Bank maupun pinjaman melalui surat utang negara atau global bond. Utang lama belum selesai, sudah ditambah utang baru lagi. Jadi masih percaya ajaran zaman kita sekolah bahwa negara dijalankan melalui hutang. Jika negara dikasih hutang, berarti negara dipercaya oleh Bank Dunia dan investor. Apa enaknya sih ngutang? Mungkin bagi pemerintah tidak akan begitu terasa dampaknya, karena pemerintahan kita mentok-mentok 10 tahun saja. Yang berpotensi puyeng adalah generasi kita dan anak kita. Harus pintar-pintar mengelola negara supaya hutang bisa tertutupi. Maka dari itu, mumpung ini lagi COVID-19 dan kita lagi gak banyak kegiatan, sebaiknya isi hari-harimu dengan edukasi. Belajarlah sejarah, belajarlah ekonomi. Kemana uang-uang di dunia ini semua larinya? Siapa di balik IMF, World Bank, atau lebih utama, siapa di balik PBB? Apa agenda mereka? Be aware, negara kita terperosok dalam sistem yang tidak enak begini karena ketidaktahuan kita, karena kepolosan kita. Jika kita memiliki bekal ilmu, ke depan, ketika generasi kita memimpin, kita bisa menghindari negara kita terperosok ke dalam sistem yang salah. Apakah hutang adalah satu-satunya cara untuk menjalankan perekonomian? Tentu tidak. Sekarang zamannya disrupsi. Informasi mengalir kencang. Ide jadi tak terbendung. Pemimpin lama mungkin akan menepis ide-ide perekonomian baru karena mereka terlanjur kakinya tercancang di paham ekonomi lama. Tapi jika kita, generasi penerusnya ini punya bekal pengetahuan yang cukup, saya yakin kita bisa membawa perubahan yang lebih baik buat negara. Harus bareng-bareng, gak bisa kita kerja sendirian. Kita bisa bebas dari injakan kapitalisme dunia, saya optimis sekali.